Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan bincang-bincang mengenai Pancasila. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Sandrina Agustin, dan di sini kita udah ada teman aku. Boleh tak kenalan? Halo, nama aku Mei Zahra Ilham. Nah, untuk panggilan akrabnya nih Kak, aku boleh panggil Zahra aja nggak nih? Oke, nah sekarang kita udah di kampus ini, kita udah mau 2 semester ya Kak. Nah kebetulan oh iya udah mau 3 semester ya. Iya. Nah di sini kita juga semester 2 ini kita juga belajar mengenai pendidikan Pancasila ya Kak. Nah, menurut Kak Zahra nih, apa sih makna Pancasila kita sebagai mahasiswa ini? Pancasila itu gimana ya? Kita nggak belajar semester ini aja loh. Pancasila itu juga udah melekat kepada kita dari sejak SD mungkin kan. Jadi menurut saya pandangan Pancasila itu sendiri, apalagi sebagai mahasiswa, Pancasila itu adalah kayak pedoman atau enggak, atau seperti pandangan gitu kan, untuk menjalankan kehidupan kita dari berbangsa dan bernegara, terutama pada dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Nah, menurut kakak sendiri nih, gimana sih penerapan Pancasila di lingkungan kampus kita ini Kak? Mungkin contoh simpelnya aja ya, seperti mahasiswa pasti banyak kali organisasi kan, contohnya BEM, HIMA gitu kan. Dalam contoh itu kita bisa juga mengamalkan Pancasila itu, contohnya sila keempat. Contohnya adalah musyawarah. Dalam organisasi itu kita juga membutuhkan untuk menyatukan pendapat. Jadi kita harus menyatukan satu pendapat dengan musyawarah. Dan juga kita dalam organisasi untuk saling menghargai. Jadi harus saling menghargai ya Kak, dalam bermusyawarah contohnya. Nah, itu kan penerapannya nih. Kalau tantangannya tersendiri gimana sih Kak Zahra di lingkungan kampus kita ini, tantangan mengenai Pancasila? Mungkin menurut aku ya, di kampus ini gimana? Orang-orang semua mahasiswa-mahasiswa berasal dari daerah yang berbeda. Apalagi di Indonesia juga kita berasal dari keberanekanegaraan. Mungkin dari itu sesuainya untuk menyesuaikan dari kehidupan di kampus ini. Ada orang yang agak keras, agak ini kan. Mungkin seiring berjalan waktu juga kita bisa untuk menyatukan gitu kan, saling memahami. Jadi tantangannya gitu aja, untuk kesadaran kita untuk menghargai satu orang, atau untuk satu orang juga menghargai. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa nih Kak, apa sih peran kita dalam menjaga nilai Pancasila di era digital ini? Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya nih Kak. Jadi gimana ya? Menurut aku kalau di era digital sangat wow sih sekarang. Jadi contohnya dengan menggunakan media sosial aja ya. Di medsos itu kita juga bisa mengakses, memberikan informasi dan belajar untuk menyebarluaskan kepada kalangan. Mungkin di satu tempat aja orang udah bisa mengakses kan, atau di luar pun bisa gitu. Itulah manfaat dari penggunaan media sosial sendiri, untuk mendekatkan kita juga bisa untuk menyebarluaskan informasi ya. Nah, kalau selain itu nih Kak, apa sih nilai Pancasila yang paling relevan dengan era digital ini Kak? Dengan era digital itu kan kita membutuhkan penghargaan dari suatu orang, atau untuk menyatukan juga seperti yang saya sebut tadi, untuk menyebarkan luas. Mungkin lebih relevannya dengan sila keempat sih, karena itu berlaku untuk semua rakyat Indonesia, untuk menghargai satu orang atau mendapatkan informasi yang sudah saya jelaskan tadi juga, dan tidak ceroboh gitu untuk menyebarluaskan seperti berita-berita hoax atau Apalagi sekarang emang banyak sekali ya berita hoax yang tersebar luas nih, yang jadi kita harus bisa menyalin informasi. Apalagi kita juga udah mahasiswa. Iya. Oke. Nggak terasa ya,
sekarang kita udah ada di penghujung acara aja. Terima kasih banyak banget buat Kak Zahra yang udah menemani kita kali ini. Nah, mungkin hanya itu ya bincang-bincang kita kali ini. Nah, mungkin itu aja sih bincang-bincang kita kali ini. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.